Selamat siang teman-teman mahasiswa. Hari ini dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan bahan ajar di sekolah dasar. Kembali dengan saya Bapak Madi Astrawinaya. Nah, di sini kita akan membahas tentang terkait dengan ciri-ciri dari karakteristik anak SD dan bagaimana bentuk bahan ajar yang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar. Nah, sebelum itu ada hal yang perlu teman pahami, apa sih itu bahan pelajaran itu. Nah, menurut definisinya, bahan ajar adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang memang didesain khusus untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, suatu bahan ajar itu memuat materi, pesan, isi mata pelajaran yang baik berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, ataupun teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmu serta informasi lain dalam pembelajaran. Nah, selain itu juga bahan ajar ini memiliki keunikan, di mana keunikan dari bahan pelajaran ini adalah memang didesain secara khusus untuk pencapaian dari sebuah tujuan pembelajaran dan khusus dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa yang menjadi sasaran dari pembelajaran tersebut. Sedangkan ciri yang berikutnya adalah spesifik. Nah, spesifik di sini maksudnya adalah bahan ajar yang dibuat itu harus menyasar atau sesuai dengan kompetensi inti, potensi dasar, dan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukan. Itu maka dia spesifik membahas hal-hal tersebut. Nah, bahan ajar ini wajib memiliki tujuan yang jelas untuk apa bahan ajar itu dikembangkan dan capaian yang seperti apa yang ingin diwujudkan. Nah, terus yang kedua berisi tentang materi. Materi ini mencakup tentang sebuah ide atau konsep, prinsip, fakta, kaidah, dan lain sebagainya. Nah, terus berikutnya didesain. Ini kalau pembelajaran atau bahan ajar yang didesain untuk anak SD tentu akan berbeda dengan desain bahan ajar yang dikembangkan untuk anak SMP, SMA, ataupun orang dewasa atau perguruan tinggi. Terus di bahan ajar ini merupakan seperangkat bahan yang memang dibuat oleh guru untuk pencapaian dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, sedangkan bahan ajar di sekolah dasar ini adalah seperangkat bahan ajar yang memuat materi atau isi pembelajaran sekolah dasar yang tentunya sesuai dengan kurikulum SD yang berlaku. Nah, kalau saat ini kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 2013 yang didesain dalam bentuk bahan yang digunakan baik oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, di sini sebenarnya bahan ajar di SD ini penekanannya adalah menyesuaikan dengan karakteristik anak SD. Kira-kira teman-teman dari mahasiswa sudah tahu apa itu karakteristik dari anak SD itu seperti apa. Nah, sebentar kita akan bahas itu. Nah, misalnya mungkin kalau salah satu karakteristik dari anak SD itu adalah cara berpikir mereka itu bersifat operasional konkret, di mana
anak SD belum mampu, secara umum belum mampu berpikir secara abstrak. Jadi perlu contoh konkret yang untuk membantu anak itu memahami apa yang dimaksud dari apa yang disampaikan oleh guru. Terus materi atau isi yang dari bahan pengajaran itu harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di SD. Begitu juga dengan tujuan. Tujuannya ini juga harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman atau tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memahami karakteristik anak SD dulu sebelum membuat bahan ajar yang baik untuk anak SD. Pertama, anak SD itu memiliki karakteristik senang bermain. Memang pada umumnya semua anak pada masa SD itu memang sangat senang bermain dan selalu ingin memanipulasi benda-benda atau barang-barang yang ada di sekitarnya. Terus anak SD itu senang berkawan. Mereka sangat mudah sekali bergaul dengan orang lain, apalagi yang sebaya dengan dirinya. Terus berikutnya selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, mungkin ini bisa terlihat bagaimana anak itu memperhatikan sesuatu atau memainkan sesuatu benda itu tidak terlepas dari keingintahuan dari anak itu sendiri. Terus anak SD itu juga suka meniru baik itu sikap ataupun meniru hal-hal yang mereka temui. Nah, terus berikutnya adalah anak SD juga berpikirnya konkret dan sederhana. Jadi mereka pada umumnya belum mampu berpikir secara abstrak tentang sesuatu hal. Jadi pemikiran mereka harus sederhana. Jadi permasalahan yang diberikan pun harus dikonkretkan ya, sesuai dengan kehidupan nyata siswa. Nah, begitu juga anak SD cepat bosan. Mereka tidak bisa diajak berlama-lama untuk diam atau melakukan sesuatu hal yang secara monoton. Jadi harus dilakukan secara aktif oleh siswa. Nah, jadi diusahakan dalam proses pembelajaran anak itu diberikan kesempatan untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui bahan ajar itu sendiri. Nah, tentu berikutnya adalah anak SD itu senang berpartisipasi. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat anak-anak itu akan sangat antusias apabila dilibatkan dalam proses pembelajaran dan mereka akan menjawab sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka tidak akan malu-malu baik itu meskipun jawabannya salah atau benar, itu bukan jadi masalah bagi mereka. Yang penting dapat ikut berpartisipasi. Nah, terus yang berikutnya senang bertanya. Nah, ini mungkin karena rasa ingin tahu yang terlalu tinggi, maka anak-anak SD sering senang bertanya terhadap hal-hal yang belum mereka pahami. Nah, terus cara berpikirnya anak SD itu adalah berangkat dari masalah yang mudah ke masalah yang lebih kompleks. Nah, tentu cara berpikir seperti ini pun kita harus susun dalam bahan ajar. Kita harus mengangkat sebuah materi, konsep, teori itu berasal dari hal-hal yang dekat dengan lingkungan siswa ke hal-hal yang bersifat lebih kompleks. Begitu juga grade pembelajarannya dari hal yang termudah ke yang lebih sulit. Nah, anak SD itu juga senang dipuji.
Jadi setiap apapun hal yang dilakukan harus mendapatkan pujian, apalagi yang dilakukan itu benar. Jadi di sini peran guru dalam pembelajaran juga harus memperhatikan hal ini, di mana anak itu harus sering dipuji apabila dia sudah mampu melakukan sesuatu hal yang dianggap positif. Terus egois. Di sini anak SD juga sering terlihat egois atau ingin menang sendiri terhadap hal yang mereka inginkan, atau mereka kadang-kadang mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Terus yang berikutnya adalah senang mendengarkan cerita. Nah, mungkin ini sebagai salah satu karakteristik yang bisa dipakai dalam pengembangan bahan ajar, di mana siswa bisa diajak mendengarkan sebuah cerita, baik itu melalui video, audio, ataupun sebagainya. Karena memang pada dasarnya karakteristik anak SD itu adalah senang mendengarkan. Terus di SD juga anak senang bernyanyi. Nah, di sini bahan ajar yang dikembangkan usahakan memfasilitasi anak untuk bernyanyi. Terus menyukai gambar, ini sangat penting sekali. Selain anak itu dimudahkan memahami hal yang secara konkret melalui gambar, dan itu juga memang pada dasarnya karakteristik anak itu adalah suka terhadap gambar. Terus menyukai warna. Nah, ini mengapa pembelajaran buku ajar atau bahan ajar di SD ini perlu dibuat berwarna, karena karakteristik anak SD itu adalah menyukai warna-warna yang cerah. Jadi ini akan menghilangkan rasa bosan mereka terhadap hal yang mereka pelajari. Jadi dengan berbagai macam warna ini akan menarik minat mereka untuk mempelajari suatu hal tersebut, sehingga memotivasi secara tidak langsung, dapat memotivasi siswa untuk belajar dan memahami apa yang mereka telah pelajari. Nah, dari beberapa karakteristik anak SD yang telah saya sampaikan tadi, mungkin dapat dirangkum menjadi beberapa hal. Nah, yang pertama, di dalam bahan ajar itu wajib. Pertama, karena anak SD ini senang bermain, maka bahan ajar itu dibuat bagaimana memfasilitasi anak aktif dalam proses pembelajaran dan mampu membawa suasana bermain dalam proses pembelajaran itu, namun tidak mengabaikan pencapaian tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, berpikir konkret. Nah, dalam hal memfasilitasi karakteristik anak yang berpikir konkret, maka pembelajaran ini harus dilakukan mulai dari hal-hal yang dekat dari kehidupan siswa, sehingga mereka mampu mengkonkretkan apa yang sedang dia pelajari, kemudian membawa hal-hal yang sudah konkret itu ke hal-hal yang bersifat lebih abstrak, sehingga konsepnya dari hal yang sederhana menjadi meluas. Nah, berikutnya penjelasan dari yang mudah ke yang sulit. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi hal-hal itu peran guru dalam menjelaskan ini perlu menggunakan kalimat-kalimat sederhana yang mudah dipahami, kemudian ketika siswa sudah memahami baru ditingkatkan ke hal-hal yang lebih sulit.
dan menggunakan kata-kata yang bersifat ilmiah. Nah, jangan lupa juga di setiap pembelajaran anak itu wajib mendapatkan pujian apabila dia mampu melakukan hal sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan di beberapa bagian mungkin dengan memberikan hadiah atau memberikan reward berupa nilai, itu juga akan mampu memotivasi siswa menjadi lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran. Nah, tentu ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar, sehingga bahan ajar itu mampu diterima oleh anak-anak SD dan tidak membosankan bagi siswa. Nah, terus di sisi lain, anak SD itu juga memiliki sikap yang senang diperhatikan. Dan mungkin ini yang menyebabkan beberapa kejadian sedikit-sedikit anak itu akan mengadu pada gurunya tentang hal-hal yang mereka temukan. Nah, ini tidak terlepas dari karakteristik anak. Itu memang senang diperhatikan. Namun dengan kasih sayang dan perhatian yang tulus dari guru, anak akan mampu tumbuh kembangnya akan menjadi bagus. Nah, terus siswa juga SD itu sangat jujur karena mungkin kepolosannya apa yang mereka lihat, apa mereka rasakan itu akan disampaikan secara jujur kepada orang lain. Dan jangan lupa anak SD itu juga sangat senang berkelompok, sehingga pembelajaran kooperatif yang dilaksanakan pada tingkat SD juga perlu diperhatikan atau diterapkan dalam proses pembelajaran. Namun jumlah kelompok itu sebaiknya jangan lebih dari 4 atau 5 orang, karena jumlah orang atau jumlah siswa dalam satu kelompok yang terlalu banyak juga akan tidak efektif, sehingga karena kelompok yang terlalu besar ini cenderung anak itu bermain dan ngobrol. Nah, ini akan sulit diatur oleh guru. Jadi dengan idealnya dengan 4 atau 5 orang siswa itu sudah bisa dikendalikan oleh guru. Nah, demikian beberapa hal tentang karakteristik anak SD yang bisa kita gunakan untuk menyusun bahan ajar yang bagus, yang baik untuk diterapkan di SD. Karena dengan memahami bentuk-bentuk karakteristik dari anak SD itu, maka kita tahu bentuk atau bahan ajar yang ideal diberikan kepada anak, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau muara akhir dari proses pembelajaran itu dapat tercapai dengan tepat, atau kalau kata lainnya tepat sasaran sesuai dengan harapan dari proses pembelajaran itu sendiri.